Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita praktek menerjemah Al-Qur'an dengan metode Granada. Semoga Allah mahirkan kita, Allah pahamkan kita bahasa Al-Quran, Allah sukseskan kita untuk dapat menjalankan titah dan perintahnya yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang paling penting. Baca benar, bahasa paham, menerapkannya Allah mampukan. Gitu enggak? Ayat berapa kita ya? Kemarin saya nggak ngerekam. 68 kayaknya, Ustaz. Hari ini 68 kayaknya. 68. Baik. Silakan ayat 68. Qalu ud'u lana, benar. Saya coba, Ustaz. Silakan. Siapa nih? Ainun. Ainun. Ya. Ya, silakan Ain. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikun. Awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu, mereka berkata, ud'u, dari kata da'a, itu mintalah, lana, untuk kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin itu dari kata bayana, yang artinya agar dia menerangkan, lana, untuk kami atau bagi kami, apa yang iya di sini sapi betina. Ya, maknya bukan apa yang apakah? Oh, apakah sapi betina itu gitu ya? Ya. Qala, ya Musa berkata, innahu, sesungguhnya, yaqulu, dia Allah mengatakan, innaha, sesungguhnya dia, haknya ini sapi betina ke kalimat ke kata berikutnya, baqaratun, sapi betina itu la, tidak, faridun, tua, dari kata farodo, wala, dan tidak, bikr itu muda, dari kata bakaro. Awanun, pertengahan, baina, antara, dari itu. Faf'alu, maka, ini waw alifnya ditanggiran, jadi tinggal sisa kata-kata fa'ala, maka kerjakanlah kalian apa yang tu'maruna, itu sama wawunnya, awalan sama wawun akhirannya itu arti jadinya kalian. Ini dari akar kata amaro, yang artinya jadinya diperintahkan kepada kalian. Baik, itu Ustaz. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun
لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Isa. Kalau mereka mengatakan ud'u, berdoalah, lana untuk kita, Rabbaka kepada Tuhanmu. Masih begitu ya? Masih mengatakan Rabbaka, kenapa bukan Rabbana? Nah, Bani Israel. Yubayyin agar ia menjelaskan lana kepada kita mahia, apakah sapi. Maksudnya sapinya sapi apa ya? Qala Musa mengatakan, innahu sesungguhnya Allah. Yaqulu ia mengatakan, innaha sesungguhnya sapinya adalah baqaratun sapi betina la faridun yang tidak terlalu tua. Farid itu sapi tua yang tidak beranak. Sudah tua, tidak beranak. Wala bikr dan tidak pula bikr itu istilahnya gadis ya. Tidak juga terlalu muda yang belum beranak. Lihat. Tua yang tidak beranak, tidak tua yang tidak beranak, dan tidak pula terlalu muda yang belum beranak. Sudah mulai susah itu ya. Awanun tengah-tengah baina dzalika antara itu semua. Sebentar. Maaf ya si kecil pengen gendong. Baik. Jadi farid itu tua yang tidak beranak, bikr muda yang belum beranak. Jadi kalau tua pernah beranak bukan farid. Ya. Kalau bikr kan artinya gadis pasti belum beranak ya. Gitu. Jadi awanun tengah-tengah baina dzalika antara itu. Faf'alu maka kerjakanlah oleh kalian apa yang tu'marun, kan takwawunnya artinya kalian kan, hu'annya di ya. Kerjakanlah apa yang kalian diperintah gitu. Kerjakanlah apa yang kalian diperintah. Ya itu harfiahnya begitu ya. Baik. Kita di ayat berikutnya ini gampang ya. Silakan. Yang siap? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha.
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Qalu, mereka berkata, Ud'u, mintalah, lana untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhan engkau, yubayyin daripada katakan bayana itu dia menjelaskan lana kepada kami ma apakah launuha warna sapi betina itu. Mereka berkata mereka berkata mintalah wahai Musa untuk kami dari Tuhan engkau agar dia menjelaskan kepada kami apakah warna sapi betina itu. Qala dia berkata, Musa berkata, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, innaha sesungguhnya sapi betina itu, innaha baqaratun sapi betina itu safra yang kuning-kuning. Faqi'un kata dasar faqa'a kuning tua. Launuha warnanya daripada kata dasar lawana. Tasurru daripada perkataan sarra menyenangkan. An-nadhirin daripada kata dasar nazara melihat orang-orang yang memandangnya. Jadi Musa berkata sesungguhnya Allah dia berfirman sesungguhnya satu berwarna kuning tua menyenangkan orang yang memandangnya. Itu Ustaz. Ya, bagus. Ya. Qalu mereka berkata, ud'u berdoalah kamu. Lana untuk kita, Rabbaka kepada Tuhanmu. Yubayyin agar ia asalnya liyubayyin. Dalam amar. Yubayyin agar ia menjelaskan lana kepada kita ma launuha, apakah warnanya. Ini kembali kepada Baqarah ya. Karena perempuan. Qala Musa mengatakan innahu sesungguhnya Allah. Sesungguhnya dia, yaqulu dia mengatakan, dia berfirman. Innaha sesungguhnya sapi itu adalah baqaratun sapi safra. Ini maknanya bukan kuning-kuning, safra ya kuning. Kenapa? Karena dia bukan jamak ya. Bahasa kita kan kalau kuning-kuning berarti ada banyak ya. Safra ini ya untuk sifat bagi perempuan. Gitu kan? Kalau laki-laki asfar. Ya. Misalnya laki-laki kuning berarti rojulun asfar. Kalau perempuan kuning ya imra'atun safra. Gitu ya. Fa'la wazannya atau polanya ya. Faqi'un. Faqi' bisa artinya tua, kuning tua, atau faqi' artinya mencolok. Ya, aku coba lihat ininya, tafsirnya. Ini farid, ini faqi', syadidatus safra. Ya, sangat kuning banget. Ya, kuning mencolok. Ya, jadi kalau dalam sebenarnya ya kalau faqa'a itu artinya mencolok. Jadi kuning yang kuning mencolok, kuning sekali. Itu menurut siapa? Menurut Ibnu Abbas. Wa qala Qatadah safin. Safra al-wida. Jadi kuning yang
Di sini kuning yang safin kan bening ya. Kuningnya bening. Tapi kalau kuning mencolok ya berarti kuningnya kuning tua. Gitu ya. Tapi ada wal awwal as-sah li'annahu la yuqalu aswad faqih. Innama yuqalu asfar faqih. Wa aswad harik wa ahdar qani wa akhbar nadir wa abyad biqaq lil mubalaghah. Baik ya. Jadi kuningnya kuning tua. Kalau kita kembalikan ke makna asalnya, faqih mencolok. Ya, jadi kuningnya kuning tua atau kuning yang sangat kuning ya, kuning mencolok. Faqi'ul launuha, faqi' mencolok, launuha warnanya. Kuningnya kuning mencolok, tasurru yang menyenangkan an-nadhirin orang-orang yang melihatnya. Ya, tidak diterangkan dulu, ini jelas soalnya, gampang. Silakan. Berikutnya ayat 70. Siapa siap? Halo, ini pesertanya tinggal sedikit, tinggal 10. Udah pada yang i'tikaf. Ya. Siapa siap? Ya, Ustaz. Coba, Ustaz. Ya, tafadhal. Kang Dedi bisa bahasa Arab enggak? Bisa bahasa Arab enggak? Qalilan. Qalilan. Ana ra'aituka annaka tanshur Ustaz Uus. Ustaz Mauludin, iya. Ya, nah. Nah. Ya, kana sahibi fi nafs al-fasl. Fi barakati doktora. Wa mudir. Mudir. Sahabat kenal di mana? Beliau sahabat saya, guru saya juga, anak saya mondok di pesantren beliau. Alhamdulillah. Ini orang pintar itu. Luar biasa. Masih muda. Ya. Saya bantu-bantu ini aja, kadang-kadang bikin website di pesantrennya. Oh, ya. Luar biasa. Boleh dong saya didik ini. Boleh. Luar biasa. Silakan. Ya, baik. Istamir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu ud'u lana, qalu mereka berkata, ud'u mintalah lana untuk kita, untuk kami, rabbaka kepada Tuhanmu, yubayyin lana agar dia menerangkan kepada kita, lana kepada kita, mahi tentang dia, sapi itu, ya saudara. Innal baqarata sesungguhnya sapi Innal baqarah sesungguhnya sapi betina itu tasyabaha alaina, tasyabaha dari kata dasarnya syabaha, masih samar, alaina bagi kami, wa inna dan sesungguhnya kami insyaallah la muhtadur, insyaallah la muhtadun akan mendapat petunjuk, atau lebih pasnya mungkin paham ya dengan ini, lebih terang gitu, lebih jelas itu, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau mereka mengatakan ud'u, berdoalah atau mintalah lana buat kita, rabbaka kepada Tuhanmu, yubayyin agar ia menjelaskan lana kepada kita, mahia apakah sapi itu, mahia apa sapi itu. Innal baqara sungguhnya sapi itu tasyabaha mirip-mirip. Kemudian samar-samar alaina bagi kita. Ya, sapi itu ya
oke lah, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, la faridu wala bikr, warnanya kuning mencolok. Ada lagi soalnya sapi kan ada yang untuk membajak tanam, mengairi sawah, untuk apa namanya kendaraan angkutan. Ya, yang mana ini? Mereka sih orang-orang Yahudi ini ya bertanya untuk melemahkan Musa saja. Musa ini benar apa tidak? Ini jujur apa tidak? Untuk menguji aja. Ya, seperti mereka bertanya tentang roh. Buat apa sih tanya tentang roh? Ya, kalau tahu itu mau ngapain? Ya, itu pun tetap dijawabnya. Jadi bukan untuk diamalkan sebenarnya. Baik ya. Dikiranya Musa main-main ya. Dari awal juga Musa dianggapnya main-main. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tasyab. Terus wa inna, dan sesungguhnya kita insyaallah jika Allah menghendaki la muhtadun, benar-benar merupakan orang-orang yang memperoleh hidayah. Ya. Kita mau menerima lah hidayah, petunjuk. Itu akhir kata yang tidak mereka harus katakan itu. Kalau tidak nanti Musa marah, tahu sendiri kalau Musa marah seperti apa ya. Qala, Musa mengatakan innahu, sesungguhnya Allah yaqulu, dia berfirman, innaha, sesungguhnya sapi itu baqaratun, sapi la dalulun. Belum ya? Belum. Ya, silakan. Yang sudah siap? Mana ini yang sudah siap? Bang Denny Chan. Hadir wala la? Ahmad Fauzi. Ini pasukannya. Yang lainnya? Indah. Mbak Indah, halo. Mbak Indah mau orang sibuk jadi dia mau. Saya Ustadz. Iya. Siap nggak? Nah, coba ya. Ya, kalau nggak siap mah nggak usah. Oh, yang lain dulu deh Ustadz. Ya, udah praktek nggak? Dikerjain nggak? Tapi Ya, tadi saya ngerjain yang di awal Ustadz. Tinggalan susah masuknya tadi. Maaf. Iya, waktunya ya. Nggak apa. Ahmad Fauzi. Masih haram, masih istijabah. Baik. Ada lagi ya? Ya, Ferus. Ya, insyaallah. Iya, harus berani. Silakan. Ya. Ayat 71 ya. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la. Banyak nggak panjang? Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhalulun tuthirul arda ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Qalu, dia berkata, innahu, sesungguhnya Allah, yaqulu, dia berfirman, Allah berfirman, innaha, sesungguhnya sapi betina, baqaratun, sapi betina, la, tidak, dalulun, tidak digunakan dari perkataan yang dalla, tuthiru, dari akar kata tawara,
membajak. Al-arda, perkataan arada kat sini membajak tanah. Wa dan la tidak, tasqi dari kata akar dia saqaya mengairi, itu mengairi. Al-haras itu daripada akar kata haratha. Al-haras musallamatun dari perkataan salama, selamat. Musallamatun tiada kecacatan. La tidak, syiata dari perkataan wasya menghias. Syiata tanda atau belang, ada tanda atau belang. Fiha padanya. Jadi kalau kita boleh kan, dia berkata, itu Musa berkata, innahu sesungguhnya Allah, yaqulu Allah berfirman, innaha baqaratun, innaha sesungguhnya baqaratun sapi betina itu la zalulun, tidak digunakan tusi membajak tanah, wala tasqi hal, maknanya dan tidak digunakan mengairi tanaman, musallamatun tiada kecacatan, la syiata tiada tanda atau belang, tiada tanda belang padanya. Okey, qalu mereka berkata, al-an pada kata ana tiba saatnya, al-an sekarang. Jikta daripada kata dasar ja'a, kamu. Jikta kami datang. Tak anta. Tak Anta. anta awak, kamu datang bil haqq, dengan haqq, kebenaran, dengan kebenaran. Lalu mereka berkata, sekarang kamu datang dengan yang benar. Fadzabahuha, daripada perkataan maka zabahu, daripada kata dasar zabaha menyembelih, merujuk pada sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya, wama dan tidak kadu hampir, dan yaf'alu melaksanakan, dan hampir mereka tidak melaksanakan. Itu Ustaz. Ya. Bagus. Mumtaz. Qala, Musa mengatakan, innahu sesungguhnya Allah yaqulu berfirman. Innaha sesungguhnya dia baqaratun adalah sapi betina, la darurun yang tidak dipekerjakan. Tidak untuk kerja, tidak untuk digunakan. Tuthirul arda, ya, la darurun tidak dipekerjakan. Tuthirul arda, membajak tanah, wala tasqil harsa, dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Musallamatun terbebas, maksudnya terbebas tanpa ada cacat. La syiata tidak ada belang fiha padanya. Oh, kuning semua, mulus kuning nih. Waduh. Bagaimana cara nyarinya? Kuning keemasan, kuning yang mencolok. Kalau mereka mengatakan al-an ji'ta bil haqq. Al-an sekarang ji'ta bil haqq. Ja'a bi itu artinya membawa, ya. Datang membawa. Kalau misalnya ja'a, lebih enak kayaknya. Ja'a Muhammadun bil haqq, biasa. Muhammad datang dengan kebenaran. Itu yang makna harfiahnya. Tetapi ja'abi bisa artinya membawa. Ya, bisa artinya membawa. Muhammad membawa kebenaran. Atau Muhammad datang membawa kebenaran. Gitu ya. Kalau mereka mengatakan al-ana, sekarang jika kamu telah datang bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Orang yang tadi belum benar, sekarang baru benar. Baru sekarang kamu benar. Kurang ajar namanya.
Fadzabahuha, lalu mereka menyembelihnya. Wa ma kadu, dan tidaklah mereka hampir saja mereka tidak dapat yaf'alun, mengerjakan. Karena dicarinya susah. Ya, dicarinya susah. Ini dalam tafsir itu disebutkan bahwa se-Palestina itu cuma ada satu, ya, yang dimiliki oleh ahli ibadah, dan dia tidak mau menjualnya. Tetapi kalau dia tidak mau menjual, nanti akan terjadi perang saudara, dan itu sangat berbahaya. Bisa habis, bisa banjir darah. Akhirnya dia bilang, ya, bolehlah kalau berani dengan harga emas seberat sapi ini. Jadi patungan mereka dibeli. Maka Allah katakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka mereka menyembelihnya, hampir saja mereka tidak dapat melaksanakannya karena mahalnya harga sapi itu. Ya. Itulah. Ya, kalau orang terlalu banyak bertanya untuk urusan syariah, maka dikatakan la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang apabila diperlihatkan itu akan menyusahkan kalian. Ya. Ayat 72. Nah nih yang sudah siap. Kang Deddy. Ini yang hadir juga cuma sedikit. Monggo Kang Deddy. Bisa dia. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id, dan ingatlah ketika qataltum, kalian membunuh nafsan, seseorang, faddara'tum, maka kalian berbantah-bantahan atau saling menuduh, fiha, di dalamnya. Diterjemahkan nggak? Fiha, di dalamnya. Wallahu, dan Allah, mukhrijum, dari kata dasarnya khoroja, mengeluarkan atau menampakkan, apa-apa, kuntum, yang kalian dahulu, taktumun, kalian sembunyikan. Dari kata dasarnya tama ya. Wa idz qataltum nafsan faddara'tum fiha. Ini mestinya di awal ya. Kenapa ditaruh di sini? Itu namanya seni. Ya, kenapa? Jadi kalau kita bikin film kan begitu, Kang Deddy ya. Bikin film itu jadi puncaknya dulu yang diperlihatkan kepada kita kan. Puncaknya dulu, puncak kisah diperlihatkan kepada kita. Baru setelah itu diperlihatkan peristiwa-peristiwa sebelum puncak ini. Ya. Ini memenuhi syarat-syarat skenario film. Kalau dibikin luar biasa. Skenario mundur saja. Wa idz qataltum, dan ingatlah ketika kalian membunuh nafsan seseorang. Yang membunuh Yahudi zaman Musa ya. Tapi ini ayatnya turunnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan orang-orang Yahudi Madinah akan peristiwa ini, ya, supaya mereka bersyukur kepada Allah. Dikasih peristiwa yang luar biasa kayak gitu. Wa idz, dan ingatlah ketika qataltum, kalian membunuh nafsan seorang, faddara'tum, lalu kalian saling menolak dengan keras. Dari dara itu artinya menolak ya. Dara'a, saling menolak dengan keras ya. Yang kemudian diterjemahkan saling menuduh, saling berbantah-bantahan. Fiha, di dalamnya. Ha ini kembali ke nafsan ya.
Yang ini nih hak nih. Ya. Jadi nafas itu muannats, perempuan dalam bahasa Arab. Gitu. Nah, fi dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan tentang. Ya. Fi itu bisa juga artinya tentang. Ya. Misalnya ja'al khabaru fi mas'alati al-aulad misalnya ya. Datang berita fi dalam, bisa juga sih fi tentang ya. Dan kita akan jumpai banyak fi artinya tentang ya. Fi bimaknaan. Fi maknanya tentang. Baik. Wa idh qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, fadaratum lalu kalian saling menuduh fiha tentang atau dalam hal orang yang dibunuh itu. Wallahu, dan Allah mukhrijun, mengeluarkan. Ini namanya nih apa nih? Kata benda pelaku aktif. Ya. Isim fa'il. Isim fa'il itu kerap sekali dimaknai sebagai kata kerja. Ya. Persis seperti fi'il mudhari. Dimaknai seperti kata kerja bentuk sedang akan arti biasa. Ya. Wallahu, dan Allah mukhrijun, menyingkap atau mengeluarkan apa yang kuntum kalian telah menjadi, kalian dulu boleh. Taktumun, kalian sembunyikan. Itu tuh yang paling mengkhawatirkan ya. Kalau rahasia itu Allah bukan. Selama ini kita ya. Mau tanya. Iya. Isim fa'il itu tidak harus mengikuti wajan ya, yang tadi ada alif di fa'il gitu. Ya kan isim fa'il itu apa ya? Tidak selamanya mengikuti wajan kan Ustaz ya? Jadi kalau ada fa'il ya, fa'il polanya nih. Iya itu. Terus selebihnya itu mengikuti fi'ilnya. Kalau di buku ini kayaknya lengkap ya. Saya punyanya yang terbaru Ustaz. Lengkap boy. Lengkap. Saya ngopinya ini 30. Yang pesan 25, masih ada 5 biji. Ya. Ini kalau mau beli cuma 40.000. Nggak ngambil laba saya. Ya. Boleh nanti Ustaz, boleh nanti saya kirim ke Bu Haji ini ya. Ya. Enggak, saya nggak ngambil laba, itu 40 memang. Ya. Penting itu dimiliki itu, buku lama itu. Tapi lengkap. Jadi Kang Dedi nanti akan tahu isim fa'il itu polanya seperti apa saja, lengkap situ. Oh iya. Iya. Ya, rinci. Ya, masih ada 5 biji. Ya, ya. Kalau mau pada pesen ya nanti dikopiin lagi. Dan rencananya nanti akan dibikin PDF-nya sama Pak Fade ya. Kalau mau nunggu PDF-nya juga boleh. Tapi enak buku ah. Enak buku aja Ustaz, nanti saya hubungi Bu Nini ya. Ya boleh. Gitu ya. Iya. Jadi isim fa'il itu kerap atau sering bermakna kata kerja bentuk sedang akan atau kebiasaan. Bermakna fi'il mudhari'. Saya paham ya. Baik. Ini yang paling ditakuti ya. Jadi rahasia kita disingkap oleh Allah padahal kita masih hidup. Selama ini kita sering berbuat salah, sering berbuat dosa, Allah tutupi ya. Aib kita Allah tutupi. Semoga aib kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita puasa, kita belajar, kita istighfar, kita tobat supaya besok dibuka rekaman kita bersih. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Itu yang namanya nikmat batin. Kata Ibnu Abbas, nikmat batin itu adalah kenikmatan berupa ditutupinya kekurangan-kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya sifat-sifat tidak baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup. Yang kalau dibuka, istri akan lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya. Subhanallah. Ya, siapa di antara kita yang tidak punya rahasia di dalam hati kita? Nanti akan ada saatnya seperti yang Allah katakan, yauma tublas sarair. Ya, akan ada hari di mana semua rahasia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takutkan. Ya, jadi mumpung masih ada nafas, masih ada sempat, kita bertobat, tobat. Istighfar yang banyak. Dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah satu-satunya yang bisa mengampuni, menghapus dosa-dosa. Nah, karena kita pasti akan mati, pasti akan berjumpa Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu berjuang. Ila rabbika maknanya berjuang itu berarti ente, kamu menuju Tuhanmu. Orang kalau berjuang itu artinya menuju Tuhan. Orang kalau hidup itu artinya menuju mati. Orang kalau mati artinya bakal ketemu Allah. Gitu. Saya mumpung masih ada sempat kita memperbaiki diri kita. Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak istighfar. Ya. Dibanyakin taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan harus berlomba-lomba. Karena Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan yang besar. Faz itu sebuah faz atau fauz itu artinya kemenangan yang diperoleh dari perlombaan atau pertandingan. Al-faiz al-awwal, pemenang pertama, gitu ya. Al-mutasabiq fulan bin fulan. Itu bahasa Arab. Jadi beda aflaha sama faza. Aflaha sukses, faza sukses, aflaha menang, faza menang. Aflaha dari kata falaha artinya bertani. Ya, jadi sukses, kesuksesan yang diperoleh dari bercocok tanam. Bercocok tanam apa? Bercocok tanam amal-amal kebaikan, perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalau al-fawz itu kesuksesan yang diperoleh dari perlombaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan peroleh. Ya, jangan jadi pecundang, jangan jadi orang lemah. Ya, kita harus berjuang menjadi orang yang taat, kuat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta terus kepada Allah agar dikuatkan. Baik, sekarang kita di ayat 73. Subhanallah, udah jauh ya. Silakan yang siap. Waktunya masih banyak sekali. Ya, masih 34 menit. Saya Ustaz. Ya, silakan. Berdua saya berarti. Ya, Kang Dede sama Puan Virus. Silakan. Faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Faqulna, maka kami berkata, Allah berfirman, udribuhu, daripada kata dasar daraba, pukullah. Ni saya tak pasti merujuk pada siapa. Saya rasa mayat tu lah. Pukullah dia. Mayat dia. Okey, biba'dhiha. Bibak dari kata dasar ba'allah, sebahagian. Sebahagiannya. Ha itu untuk apa Ustaz? Daripada? Ya, daripada Baqarah. Baqarah. Oh, sebahagian dari sebahagian. Dengan sebahagian Baqarah lah. Apa ni? Macam mana? Okey, tak apa, saya sambung ya. Kadzalika, demikian itu, yuhyi dari kata akai hayya, hidup. Yuhyi, menghidupkan. Yuhyi Allah menghidupkan. Al-mauta, orang daripada orang-orang yang telah mati.
Demikian Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Wa yurikum, dari kata akar dia ro'a, melihat. Wa yurikum, dan memperlihatkan pada kalian ayatihi, tanda-tanda atau ayat-ayat itu Allah, tanda-tanda Allah, la'allakum, agar kalian ta'qilun, dari kata dasar dia aqala, kalian berfikir. Jadi demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan memperlihatkan pada kalian tanda-tandanya agar kalian berfikir. Ustaz? Excellent. Fakulna, maka kami katakan idribuhu, pukullah dia, biba'diha, dengan sebagian. Ini namanya mubham. Mubham itu masih dirahasiakan. Biba'diha itu dengan apanya? Dengan kepalanya, dengan telinganya, dengan dagingnya, dengan kulitnya, dengan ekornya, dengan kakinya. Ya, Allah rahasiakan. Allah tidak jelaskan itu. Karena Allah tidak jelaskan, jangan kita merincinya. Kecuali Rasul SAW jelaskan. Dan tidak dijumpa dalam hadisnya. Ya, besar kemungkinan paling mudah dengan sebagainya, dengan buntutnya, ya, dengan ekornya. Ya. Jadi begitu sudah disembelih sapinya, dipukulkan dengan salah satu anggota tubuhnya. Bangun tadi yang sudah disembelih. Ya. Lalu dia katakan, yang menyembelih saya, yang membunuh saya, nih, ponakan saya sendiri, kemanakannya sendiri yang membunuh. Kenapa dia membunuh pamannya itu? Karena dia ada menginginkan harta warisnya. Karena ia satu-satunya ahli waris dari pamannya itu. Nah, dengan dia membunuh, maka diundangkan bahwa pembunuh tidak dapat harta waris dari yang dibunuhnya itu. Ya, di dalam usul fiqih itu, atau dalam qawaid fiqhiyah itu ada kaidah man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa memperoleh sesuatu sebelum masanya, maka ia mesti uqiba bihirmani, maka ia dikasih sanksi dengan dihalangi apa yang ia inginkan itu. Ya. Gitu ya. Jadi ini kejadian yang spektakuler. Ya, bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati dengan caranya. Ya, kalau sekarang mau dicoba kayak gitu tidak akan bisa. Ada kata Azizah kan? Siapa? Enggak. Silakan berikutnya. Ustaz, saya nak tanya soalan, Ustaz. Silakan. Okey. Dari kata utribuhu tu, sebab sebelum utribuh, dia guna kata dhamir hu, sebelum tu dia ayat sebelum tu fiha. Fiha kembali kepada nafas. Nafas, okey. Ni nafas itu muannats, ya. Okey. Nafas itu muannats. Kalau idribuhu kembali ke orang. Kembali ke huwa. Ini huwa al-mayyit. Mana tak ada kaitan lah. Saya ingat dia daripada cerita sebelum tu dia akan pegang dhamir ha saja, tak? Ya. Enggak. Okey. Ya, jadi ini kenapa ha? Karena ada nafas. Ya. Kenapa karena merujuk ke orang tersebut. Ya. Okay. Merujuk ke orang laki-laki. Jadi kata nafas itu muannats. Ya. Kata nafasnya itu muannats. Nafas itu berlaku untuk laki dan perempuan. Ya, berlaku untuk laki. Jadi nafas itu artinya jiwa. Ya, nafas itu artinya jiwa.
itu bisa laki, bisa perempuan. Ya. Jadi ini untuk laki, untuk perempuan. Tapi lafaz nafasnya itu muannats, perempuan. Lafaznya ya. Nah, yang dibunuh adalah laki-laki. Maka pakai hu. Sebab kalau fakul nadribuha. Nah, nanti dikira yang meninggal perempuan. Pukullah dia perempuan. Ya, oke? Oke, Ustaz. Terima kasih. Ini saya lagi belajar, ngajar. Jadi orang ngajar lewat HP. Ya tadi handphone mama kan handphone gua nggak bisa. WA juga nggak bisa ya. Silakan. Ini lagi belajar nih. Belajar ya. Langsung. Sekarang kita di ayat berapa tadi? Ayat 74. Oh, panjang. Siapa nih? Wih, banyak. Pak Joy. Enak. Pak Joy. Ustaz, Ya, 74 Pak Joy. ayat 4 ya? Ya, 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah Au asyadu qaswatan. fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apa tak? Kemudian kosat, akar katanya kosa, keraslah, ulu bukum, akar katanya qalaba, hati kalian. Apa? Jadi ya. Mim ba'di, mim tidak diterjemah, ba'di sesudah, zalika itu, maksudnya peristiwa itu ya. Fahia, maka dia kal hijaroti, seperti batu, jadi hati yang mengeras seperti batu, atau asyaddu, lebih keras lagi, atau mengerasnya makin dahsyat, qaswah, kerasnya, jadi keras dahsyat, mengeras lebih dahsyat. Au asyadu atau lebih sangat, lebih dahsyat. Qaswatan kerasnya gitu. Iya, atau lebih sangat dahsyat kerasnya. Wa inna dan sungguh min dari al-hijarati batu lama benar-benar yatafajjaru. Akar katanya ini fajaro mengalir minhu darinya al-anharo, sungai-sungai. Wa inna dan sungguh minha darinya lama benar-benar apa yang yashaqqaqu terbelah. Fayakhruju lalu keluar, kharaja akar katanya minha darinya al-ma'u, air. Wa inna dan sungguh minha darinya lama benar-benar yahbitu meluncur jatuh min khasyatillah dari meluncur jatuh dari khosya ini akar katanya takut Allah wama dan tidak Allah bighafilin lemah
ma ketemu bi jadi tidak. Allah tidak lemah, amma dalam tak Bukan lemah, lalai. tidak lalai. Ta'malun dari akar kata amala yang kalian kerjakan. Allah tidak lemah dari Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ya. Summa qasat, kemudian mengeraslah qulubukum, hati kalian. Min ba'di dzalika, setelah itu. Min tidak diterjemah ya karena dirangkai dengan ba'di, jangan lupa. Ya, setelah kejadian itu ya, begitu orang yang sudah meninggal tadi bangkit lagi, bangun lagi, dan dia kasih tahu siapa yang membunuh. Itu bukan malah tawadhu, bukan malah bersyukur kalau masalahnya sudah terselesaikan. Ya, malah semakin hatinya mengeras. Hati kalau mengeras nggak ada guna. Ya, maka Allah katakan fahiya kal hijarati, maka hati itu seperti batu. Au asyaddu, atau lebih dahsyat qaswatan, kerasnya. Hati kalau keras seperti batu susah. Ya. Nggak berguna, bahaya. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya di antara bebatuan itu lama sungguh ada yang, lanya kan sungguh atau benar-benar, ma apa yang. Tuh, karena ada min di sini kita kasih ada. Gitu ya. Wajar. Iya. Jadi ini kan ada minal hijarati kan, lama ini kan mubtada'nya nih. Ya. Dan sesungguhnya di antara bebatuan itu lama sungguh ada yang, maksudnya ada batu yang yatafajjaru, mengalir minhu, dari batu itu, alan haruf. Gitu ya. Ya, Ustaz. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara bebatuan itu, ini kembali ke hijarah. Ya. Lama sungguh ada yang, ada batu yang, maknanya nih batu yang. Ya, ada yang yashtaqaqu, yang terbelah. Fayakhruju, lalu keluar, minhu, dari ma, dari ini, dari batu itu, al-ma'u, air. Lihat aja di gunung-gunung ya, di puncak itu. Batu terbelah, keluar air dari belahan batu itu. Wah, luar biasa. Wa inna minha, dan di antara, dan sesungguhnya di antara bebatuan itu lama ada yang, sungguh ada yang, gitu gak? Menyisipkan kata ada itu. Ada yang yahbitu, meluncur atau jatuh, min khasyatillah, minnya artinya karena ya. Kalau anak pesantren biasa dikasih ain. Min dikasih kode ain. Artinya min lit ta'lil. Min untuk mengemukakan alasan, atau min sebab. Min khasyatillah, sebab takut kepada Allah. Jadi kalau batu ya, batu terus jatuh itu karena takut kepada Allah menurut Al-Quran. Ya. Bahasa kitanya karena gaya gravitasi. Gitu gak? Nah, gaya gravitasi itu hukum. Ya, siapa yang bikin hukum ini? Allah Subhanahu wa taala. Tuh, maka bintang-bintang yang di langit itu tidak berjatuhan karena gaya gravitasi antar bintang-bintang itu semuanya pas. Ya, semuanya pas, dibikin ukurannya oleh Allah dengan ukuran yang pas. Ya, bintang ini tidak bertabrakan dengan bintang yang lainnya dan bisa mengapung, bisa mengawang. Gitu ya. Jadi tunduk pada gaya gravitasi itu tunduk pada hukum Allah. Karena yang bikin hukum gravitasi itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Ar-Rahman Allah katakan apa? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit itu Allah angkat, Allah tinggikan. Wa wada'al mizan, dan Allah letakkan timbangannya. Ya, timbangan itu untuk urusan berat. Nah, jadi beratnya masing-masing masing-masing
benda langit itu sudah diukur secara detail, sehingga tidak berjatuhan. Nah, semuanya tunduk dengan hukum yang Allah bikin. Apa hukumnya? Hukum gravitasi. Ya. Dibikin seperti itu. Ketinggalan. Itu kalau ini ya, apa namanya, salah satu cirinya planet itu menyapu benda-benda sekitar. Misalnya bumi kan berputar itu. Itu benda-benda sekitarnya dibersihkan oleh bumi itu, disapu kayak magnet dia. Maka Pluto tidak termasuk planet, dikeluarkan dari definisi sebagai planet. Kenapa? Karena dia tidak menyapu warna sekitar. Ya. Jadi kenapa bisa menyapu gitu? Karena gaya gravitasi. Baik. Jadi tidak akan batu dilempar malah ke atas gitu, enggak. Karena itu akan menyalahi hukum Allah. Gitu ya. Ustaz, mau nanya, Ustaz. Silakan. Lama sama lama itu beda kok, Ustaz ya? Yang Beda. mim pakai tasjid. Iya, kalau lama kan artinya belum, ya kan? Atau ketika. Kalau ini la yang artinya sungguh, dengan ma apa yang, sungguh apa yang, ya kan? Jadi wa inna minha, dan sesungguhnya di antara bebatuan itu lama sungguh apa yang, kita sisipin kata ada, sungguh ada apa yang, gitu kan? Atau sungguh ada batu yang, karena maknya ini mak batu, ya kan? Sungguh ada batu yang yasyaqqaqu terbelah, fa yakhruju, maka keluar minhu dari batu itu al-ma'u air. Gitu. Oke? Okay? Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, ada ma, ada bi, itu satu paket, bi-nya enggak diterjemah. Ya, dan tidaklah Allah bighafilin, lalai. Amma, dari apa yang ta'malun, kalian kerjakan, enggak lalai. Ya, semuanya ada hitungannya. Itu tuh ya, yang terkadang kita takut. Tapi itulah keadilannya. Enggak ada yang Allah lalaikan. Semuanya ada dalam pantauan Allah. Semuanya ada dalam penilaian Allah. Makanya kita mesti berhati-hati, mesti menciptakan, memperbuat yang baik-baik saja. Ya. Karena seperti perbuatan jahat tidak dilalaikan oleh Allah, demikian juga perbuatan baik tidak dilalaikan. Ada hitungannya sendiri. Ya. Ya, kita sebagai hambanya yang lemah, sering berbuat dosa, banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak bertobat, supaya kita bersih, kita ringan, ya, supaya hidup kita sehat. Gitu kan? Katanya istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ya, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, kemudian tobatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum idrara, terus wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ya, Allah akan kirimkan hujan yang lebat buat kalian, dan Allah akan tambahkan kekuatan, Allah tambahkan buat kalian kekuatan di atas kekuatan kalian. Jadi akan dibikin sehat, sehat-sehat. Kenapa? Karena sudah tidak terbebani dengan dosa. Ya, orang yang bersih dari dosa akan dibikin sehat padahal. Tapi bukan berarti kalau sakit karena banyak dosa, enggak juga. Ya. Waktu Nabi Ayub berapa belas tahun ya sakit itu Nabi Ayub. Sakit itu Nabi Ayub enggak berdoa kepada Allah. Karena dia tahu itu ujian. Begitu sudah belasan tahun ada yang mengatakan, ini Ayub nih bisanya seperti itu tidak sembuh-sembuh karena dosa dia yang tidak diampuni oleh Allah. Nangis Ayub. Berdoa saat itu, ya Allah. Nah, ya.
Nabi Ayub. Jadi bukan orang kalau sengsara banyak penyakit pasti karena dosanya, nggak boleh jadi karena memang diuji orang. Gitu ya. Tapi jelas orang kalau bertakwa janji Allah itu yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Gitu enggak? Cepat atau lambat ya kita harus bersabar. Karena pasti akan diuji oleh Allah. Enggak ada yang tidak diuji. Ya, masing-masing orang akan diuji sesuai dengan tingkatan keimanannya. Ya. Karena ujian itu berfungsi untuk menaikkan tingkatan iman. Baik, sampai ayat 74 tadi ya. Silakan, masih ada waktu, masih banyak waktunya. Ayat 75. Ini enggak ada yang berani nih kecuali 3 orang aja. Ada si Ainun, siap nggak? Belum kalian ayat ini. Belum. Iya. Ya udah. Baik, Kang Dede. Jumlah Kang Dede. Ayat berapa tadi? Ayat 75. 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, itu huruf hanya apakah afatatma'una, maka apakah kalian Assalamualaikum. mengharapkan dari kata dasar toma'a misalnya ayyuminu, agar yu'minu mereka beriman, percaya lakum kepada kalian. Ya. Waqad, dan sungguh kana dia adalah farikun minhum, karena ada farikun segolongan minhum di antara mereka, yasma'una, mereka mendengarkan, ini fi'il mudhari, kata dasarnya sami'a, kalam Allah, summa, kemudian yuharrifunahu, mereka merubahnya, mimba'di, setelah ma aqaluhu, apa yang dia dipahaminya, wahum, dan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Ustaz, alam. Baik. Afatatma'una, apakah kalian berharap, hei orang-orang beriman, ayyuminu, agar mereka orang-orang Yahudi itu beriman, lakum, kepada kalian, percaya kepada kalian. Wa qad kana, padahal sudah ada fariqun, segolongan minhum, dari mereka, yasma'una mereka mendengar kalam Allah maksudnya Taurat. Ya, mereka mendengar Taurat. Ya, kalaupun tidak bisa baca, mereka mendengar Taurat. Ya. Pernah tahu bagaimana Taurat dibaca? Belum, Ustaz. Ya, kayak Al-Quran saja dibaca begitu. Bahasa Ibrani, Ustaz. Ada bahasa Ibrani, ada di lagu. Ya, terus seperti Injil ya, di Irak itu ya kan pakai bahasa Arab, kayak Quran aja di lagu juga. La 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 la. Di lagu juga. Ya.
Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka melakukan tahrif. Tahrif itu bisa mengurangi, bisa menambahi, bisa mengganti. Ya, misalnya tentang sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, ya ada diganti-ganti oleh mereka supaya itu tidak terlihat jelas bahwa itu adalah Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya tahrif. Ya. Min ba'di ma aqaluhu, setelah apa yang mereka fahami, wahum ya'lamun. Wa'nya bisa kita terjemahkan sedang ya, atau dam saja juga boleh. Dan mereka mengetahui. Jadi tanya dulu, itu kan apa atat mau kata dasarnya toma Ustaz ya, itu kan toma, rakus ya. Toma berharap. Oh, berharap. Iya. Bukan rakus Ustaz ya. Di sini nggak bisa harusnya rakus. Kalau di kamus ada beberapa itu ya. Oh, iya. Ya, berharap. Jadi ini kan jadi orang beriman sekarang, tadi kan Rasulullah ya yang diajarin, sekarang orang beriman. Ya, artinya orang beriman mesti waspada betul dengan sikapnya orang-orang Bani Israel itu. Nggak usah berharap itu sama Bani Israel itu, susah diharap. Iya. Nah, yang lebih susah lagi karena mereka berani mengubah kalimat Allah, merubah Taurat. Jadi kata-kata Allah saja dirubah. Bagaimana dengan perjanjian? Ya, yang ditekan bersama, mudah sekali. Sekarang diteken, ditandatangani, soalnya bom udah meledak lagi. Ya, nggak bisa dipercaya, nggak bisa diharap. Ini kan namanya istifham ingkari ya, pertanyaan yang isinya mengingkari. Gitu. Apakah kamu masih berharap? Ya, maksudnya nggak usah berharap. Salah kalau berharap. Kalimat Allah saja mereka ubah-ubah. Ya. Jadi mereka sangat berani sekali kepada Allah. Ya, apalagi kepada Rasulullah SAW. Ya. Nabi saja dibunuh-bunuh sama mereka. Ya. Apalagi cuma bangsa Palestina. Ya. Makanya mereka habisi saja. Itu wajib bagi mereka itu membunuh orang Islam. Ya, apabila mereka punya kesempatan. Ya. Samanya Syiah juga gitu tuh ajarannya. Kapan punya puasa, punya kesempatan, wajib hukumnya, besar pahalanya membunuh orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ada tertulis di kitab mereka, ada. Makanya nggak aman-aman Timur Tengah. Selama ada Syiah pasti masalah terus. Karena mereka ingin berkuasa, ingin membunuh Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ayat 76. Cukup nih waktunya ya. Pak Joy. Ya, Ustaz. Satu lagi Pak Joy, ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Wa idza, dan apabila laku mereka berjumpa, lako ya katanya, alladzina, orang-orang yang amanu, amana katanya mereka telah beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, wa idza, apabila khola, ini agar katanya kholawai, ketemu di tempat khusus gitu, di tempat rahasia. Iya, benar. Ba'duhum, sebagian mereka, ila kepada ba'din, sebagian yang lain. Qalu, mereka berkata,
atuhaddisunahum apakah kalian menceritakan kepada mereka, katanya hadasa, bima, dengan apa yang fatahallah, Allah bukakan alaikum, atas kalian, liyuhajjukum bih, ini akar katanya ini hajaja. Ya, jadi liyuhajjukum bih ini supaya mereka dapat mengalahkan hujahmu dengannya, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, afala ta'qilun, apakah apakah kalian tidak berpikir? Iya. Ini disingkap ya, sikap sifat-sifatnya orang Yahudi. Wa idza laqu, dan apabila mereka berjumpa alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Jadi yang namanya bohong itu ya, mengelabui itu sudah biasa mereka. Ya, orang munafik niru orang Yahudi itu. Wa idza khala, dan apabila bertemu secara khusus ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain, dengan sebagian yang lain, ya qalu, mereka mengatakan atuhadditsunahum, apakah kalian berbicara kepada mereka atau memberitakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, akan apa yang telah Allah bukakan kepada kalian, liyuhajukum, agar mereka bisa mendebat kalian dengannya, bihi, dengannya, agar mereka bisa mengalahkan argumentasi kalian, bihi, dengan apa yang kalian katakan kepada mereka itu, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Apakah kalian kasih tahu tentang isi Taurat kepada orang beriman, ya, supaya mereka itu bisa mengalahkan kalian di hadapan Allah? Afala ta'qilun, afala ta'qilun, ini apakah kalian tidak mengerti? Nah, ini bisa dari dua sisi ya, dari orang Yahudi kepada kawannya, atau dari Allah kepada orang Yahudi. Allah katakan, apakah kalian tidak berakal, tidak faham? Ya, tapi paling sahih ya, afala ta'qilun, apa kalian tidak mengerti? Orang Yahudi kepada kawannya. Ya, baru yang awala ya'lamuna, ya Allah kepada mereka orang Yahudi. Ya, waktunya sudah habis. Saya mau belajar bikin film pakai fast shrink. Silakan kalau ada yang mau tanya. Sampai ayat berapa tadi? Ayat 76, Ustaz. 76. Alhamdulillah, udah banyak, udah panjang ya, udah jauh. Baik, tidak ada pertanyaan, Bu Nini? Ini udah menjelang. Ya, udah menjelang Lebaran, jadi yang ikut sedikit, udah semuanya udah pada i'tikaf nih orang-orang. Enggak apa-apa. Iya. Iya. Enggak, Buni masih ini. Masih semangat. Ya, kemarin banyak ada 23 orang. Masih dong. Masih semangat Ustaz sampai Jud 30 Ustaz. Ya, saya sih berharap begitu ya, supaya diskusi ini ya, praktek ini ajang diskusi kita ya. Sampai Jud 30 Ustaz. Ya. Saya sih maunya nanti misalnya Al-Baqarah udah selesai. Nah, kita pindah misalnya ke surah An-Nur ya. Insyaallah. Kita pindah ke surah An-Nur, dari An-Nur baru ke Al-Maidah gitu. Masyaallah. Karena itu wasiatnya Aisyah sama Umar bin Khattab. Aisyah mengatakan, ajarilah wanita kalian surah An-Nur. Kenapa? Kalau wanita Islam itu mengaji surah An-Nur, akan teguh iman mereka.
Ya, akan mendidik anak-anak mereka menjadi bangsa yang unggulan. Amin. Kenapa itu penting? Karena musuh-musuh Islam itu maunya wanita rusak. Kalau wanita rusak, laki-laki rusak. Laki-laki rusak, bangsa rusak. Mudah dijajah, mudah dipatahkan, dikalahkan. Jadi, mesti orang Islam ini cerdas bersama Al-Quran. Harus cerdas kan tadi subuh juga ya Ustaz. Harus cerdas. Harus cerdas. Maka musuh Islam itu takut sama orang-orang yang ada di masjid. Karena orang yang ada di masjid itu belajar Quran. Awasi masjid, awasi khutbah. Itu sudah benar itu. Ya, khutbah dewas itu benar itu. Ya, itu taktiknya musuh itu. Ya, mereka tahu. Kitanya takut, jangan takut. Selama kita benar. Gitu kan. Jangan memfitnah, jangan mesti lurus. Gitu kan. Nanti jadi An-Nur itu untuk perempuan. Laki-laki itu penting belajar surah Al-Maidah. Kenapa? Di surah Al-Maidah itu kan ayat-ayat terakhir itu. Jadi tentang peradaban, tentang bagaimana hukum-hukum politikan, hukum perang ada di Al-Maidah. Ya, bagaimana memenangkan percaturan politik dan seterusnya ada di surah Al-Maidah. Nanti al-wala wal-bara dimainkan secara cantik. Gitu ya. Ya, dikit-dikit kita memahami ayat-ayat. Sedikit ya Ustaz. Iya. Nanti juga bisa. Bu Nini lagi apa Bu Nini? Yang penting itu kita paham ya, kita paham. Nah, kalau kita paham, ya kita maunya bacanya fasih, bahasanya paham, dan bisa melaksanakan. Itu kita juga harus berdoa kepada Allah. Ya. Semacam misalnya Allahumma hafizni al-Quran wa sunnah warzuqni fahmahuma wal amala bihima. Ya Allah, hafalkanlah saya Al-Quran dan As-Sunnah, kasih saya anugerah atau kasih saya dan anak keturunan saya anugerah untuk bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdoa ya supaya Allah kuatkan. Tanpa pertolongan Allah nggak bakal bisa. Tanpa pertolongan Allah maunya serong terus, ya maunya maksiat terus. Tapi kalau dengan pertolongan Allah, ya kita akan menjadi orang yang lurus insya Allah. Amin. Ya, Bu Nini, ini yang orang Malaysia udah mau pulang ke Malaysia nih. Pesawatnya udah menunggu. Wah, ini ada orang Jakarta, orang Malaysia gitu. Bu Nini nyiapin buka puasa Ustaz. Iya nih, tuh kan? Mana Bu Nini masak apa? Ya Allah, penuh kulkasnya. Banyak penuh sama kurma. Iya. Allahu Akbar. Bu Nini, kurma saya udah habis. Pesen ya? Iya. Pesen dua. Pesen dua, oke. Siap. Iyalah 12 tambah. Enggak, yang satu untuk adik, yang satu untuk adikku. Oh iya, Abdul Rahman. Rahim. Ya, bayarnya ntar. Siap, tenang aja. Tutup Bu Nini, tutup. Ya. Lagi masak. Enggak, tadi habis dari kurir. Itunya komputernya lagi error, jadi nggak bisa ngirim. Harus ke JNE kali yang sehari sampai ya. Yuk teman-teman, kita istirahat dulu ya. Iya. Nanti dilanjut. Malam jam 8 ya. Jam 8. Ustaz Abdurrahman. Soalnya Ustaz Solihinnya istirahat. Kita istirahat dulu, capek dari pagi. Yang jam 4 ada nanti Bu. Jam 4 salah. Iya. Jam 4 kan ada. Iya. Capek terus dari pagi nih Ustaz. Ya enggak cuma duduk doang Bu. Duduk cuma dengerin terus ngomong. Tenggorokan Ustaz.
Ya, kan Ya, ibu kita tetap ibu ya. doain biar saya Masih sehat ada. kan. Ya, sehat mudah-mudahan. semuanya lah, semua harus sehat. Ya. Amin. Amin, amin, amin. Oke ya, teman-teman. Ya. Kita membaca hamdalah. Ustaz, terima kasih banyak semuanya yang sudah Alhamdulillah. diajarin ke kita. Ya. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.